Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kali ini Ayu mau berbagi tips agar tetap sehat mental melawan virus corona. Kira-kira apa saja ya? Sadar atau enggak, ternyata dengan adanya virus corona ini, gaya hidup kita itu banyak yang berubah gitu. Kayak biasanya kita baru pulang, jam segini misalkan kita baru selesai kuliah atau baru pulang sekolah gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa lakuin semua itu gitu. Karena kita harus diam di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitu. Bahkan saat mau keluar sendiri pun kita selalu bertanya-tanya, apakah kita akan aman? Apakah kita nggak akan kenapa-napa gitu. Dan ternyata setelah berangsur lama ini, kita juga mulai berpikir gitu, kapan ya kira-kira virus ini akan segera berakhir gitu. Kapan ya aku bisa mulai main lagi sama teman-teman aku bisa mulai ketemu lagi sama mereka gitu. Tanpa harus social distancing. Ternyata itu merupakan salah satu dampak dari virus corona itu, atau dampak dari pandemi ini. Yaitu adalah ketakutan yang berlebih gitu. WHO sendiri pun sampai mengeluarkan artikel gitu ya tentang kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini merupakan salah satu pertimbangan supaya kita tuh tetap menjaga mental kita di masa yang stressful. Kenapa gitu ya? Secara tidak langsung gitu ya. Otak kita itu masuk ke dalam fase survival. Saat kita masuk ke dalam fase survival ini, otak kita itu selalu mengecek keadaan lingkungan sekitar kita gitu. Apa yang bahaya gitu. Sedangkan virus corona ini tuh termasuk virus yang sangat kecil gitu dan samar gitu. Kita nggak tahu virusnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Nah, inilah yang membuat kita selalu merasa cemas berlebih atau, takut gitu ya. Karena, tubuh kita itu dipaksa untuk masuk ke dalam fase survival. Sedangkan apa yang kita perangin di sini itu tidak terlihat atau dengan kata lain adalah samar gitu. Iya, bahaya yang samar ini menyebabkan badan kita itu selalu merespon keadaan untuk selalu siap berperang. Akibatnya kita selalu merasakan waspada terus-terusan gitu. Tanpa sebab, selain itu kita juga jadi mudah tersinggung. Karena itu kecemasan pun jadi menggunung. Dulu waktu awal-awal Maret, berita juga menyebar di mana-mana gitu. Tentang orang-orang yang panik buying, memborong masker dan hand sanitizer tanpa peduli gitu. Orang lain dapat atau enggak ya. Selain itu juga ada diskriminasi. Dulu teman saya sempat ada yang pernah cerita. Kalau salah satu orang di tempat kerjanya terpapar virus corona. Alhasil, dia merasakan diskriminasi dari orang-orang sekitar. Padahal dia sendiri tidak berhubungan langsung atau tidak kontak langsung dengan orang yang menderita atau terpapar virus corona tersebut. Nah, diskriminasi ini merupakan sesuatu yang sangat masalah yang sangat besar gitu. Karena dengan adanya diskriminasi, orang-orang yang merasakan gejala virus corona ini, dia akan takut untuk melaporkan ke medis atau takut untuk ngomong ke orang sekitarnya gitu. Karena takut akan didiskriminasi. Maka dari itu, secara mental kita memang harus siap untuk menghadapi ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tips-tips agar kita tetap sehat mental di kala pandemi ini. Ya, tips yang pertama itu adalah tetap berkomunikasi dengan orang terdekat gitu. Ternyata obat utama dari respon stres yang sangat berlebih itu adalah interaksi sosial dengan orang-orang yang sangat kita percaya. Entah itu bercerita dari video call gitu, atau bercerita dari voice call gitu. Ternyata itu bisa menjadi obat stres yang sangat ampuh gitu. Tips yang kedua yaitu take action where you can. Action di sini itu adalah maksudnya menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa sih sebenarnya kita harus melakukan itu gitu?
Ya, ternyata rasa takut yang berlebih atau cemas yang berlebih itu bisa ditimbulkan dari ketidakpastian aksi dan hasil. Maka dari itu dengan kita menerapkan protokol kesehatan, berarti kita melakukan aksi semaksimal mungkin yang diharapkan dapat mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Ingat dengan menerapkan protokol kesehatan, kita itu bukan cuma menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain. Tips yang ketiga yaitu batasi waktu untuk menonton berita. Ya, kadang di masa stres ataupun cemas, kadang membaca berita itu bukan sesuatu yang memperbaiki gitu, tapi justru malah memperburuk. Karena mungkin berita yang kita baca itu sudah tidak akurat atau mungkin sudah tidak relevan lagi gitu. Maka dari itu, satu hari cukup satu kali saja membaca berita dan harus disertai bukti atau sumber yang valid ya. Tips yang keempat, yaitu jangan membuat keputusan yang krusial. Kenapa gitu? Karena untuk membuat keputusan yang krusial, kita itu memerlukan banyak konteks. Namun pada saat masa pandemi ini, kita itu fokus untuk survive. Maka dari itu, kalau kita memang memerlukan untuk membuat keputusan yang krusial, kita libatkan orang-orang yang bisa membantu kita. Yang kita percaya dia bisa membantu kita. Sekian yang bisa saya bagikan, informasi yang saya dapatkan, itu saya dapatkan dari channel YouTube 1%.